Ya. Lupa sampai mancinya gosongan. Hari ini kita kedatangan tamu, teman-teman, untuk membahas mengenai ini lumayan luar biasa ini dari orang tua mahasiswa kita yang nantinya akan sharing dan diskusi pada kesempatan kali ini. Gimana kabarnya Pak Tia? Alhamdulillah sehat Pak. Gimana kabarnya Mbak Wawa? Alhamdulillah sehat. Udah Kak. lama gak ketemu, tambah cantik ya. Masya Luar Allah. biasa. Amin. Baru berapa minggu ya libur ya? 1 bulan kayaknya Pak. 1 bulan, wah tambah glowing. Boleh ya Pak Tio, jangan cemburu ya. Boleh los Asik. dengan Oke, senang hati. teman-teman, jadi podcast kali ini diselenggarakan full oleh Fakultas Teknik. Di Fakultas Teknik ini ada 3 jurusan. Yang pertama adalah Teknik Sipil S1, terus kemudian yang kedua itu ada Teknik Mesin, yang ketiga itu ada yang namanya Informatika. Terus S2-nya itu ada Magister Teknik Sipil. Jadi full semuanya diselenggarakan oleh Fakultas Teknik. Baik Pak Tio, mungkin saya akan menanyakan mungkin nggak seperti yang ada di sosmed ya. Oke. Jadi sisi lain dari Duo Jembris ini. Nah, tapi sebelum masuk ke Duo Jembris, Boleh. sebenarnya Muhammad Adi Prasetyo ya, betul ya? Salah. Salah. M-nya apa Pak? M-nya itu? Muhson. Oh Muhson, Iya. saya kira M-nya itu Muhammad Iya, itu. Muhson. Muhson Adi Prasetyo, itu siapa sih sebenarnya? Ya, ini aku, Pak. Ya mungkin kecilnya gitu. Maksudnya Kecilnya. bukan segini ya, Kecilnya anak yang nakal, selengean. anak yang nakal. Cuman takut sama orang-orang. Oh begitu. Minderan. Minderan. Loh kok bisa ya dari seorang minderan yang kemudian akhirnya menjadi konten kreator ya. Mungkin teman-teman ya yang sudah di sosmed nanti akan di-upload di YouTube-nya Duo Jembris juga. Ini luar biasa ini konten kreator dari seorang petani ya Pak ya. Petani. Dari seorang petani yang kemudian bisa lumayan banyak viewernya ini dan sama subscribernya. Amin. Iya. Saya tuh melihat pertama kali ketika Mbak Wawa itu konten pertama kali di Pak di kebun jagung. Ya, yang waktu masih kecil pipinya cabi imut-imut itu di kebun jagung itu. Masuk kebun jagung? Iya, itu kebun jagung atau sawah ya Pak? Saya lupa. Sawah, Pak. Oh, itu sawah. Oh. Oh, gitu. Awal kali pertama kali saya nonton kontennya si Duo Jembris ini. Gitu. Jadi seorang perjalanan Pak Tio itu awalnya terinspirasi bagaimana caranya membuat konten itu bagaimana Pak? Kalau dulu sih nggak ada keinginan ya Pak, cuman kan lihat anak itu sering murung sendirian terus itu kan setelah saya sering konten sendiri dengan teman-teman, terus sering viral, terus ya saya cuman pengen menghibur masyarakat aja dengan komedi-komedi saya kayak gitu. Berarti awalnya hanya untuk menghibur ya. Heeh. Terus kemudian kok bisa dari proses yang pertama kali itu langsung sama Mbak Wawa Enggak. atau Pak Tio sendiri awalnya? Sendiri. Oh, awalnya sama Pak Tio sendiri. Sendiri sama teman-teman kerjaan di bangunan. Oh, di bangunan. Sama petani-petani itu bareng-bareng. Tahun berapa itu Pak? Itu tahun 2018. Wah, 2018. Heeh. Lumayan ya. Mm-mm. Terus Lumayan. di tahun 2018 ini kok Pak Tio bisa melihat pangsa pasar ya. Jadi sosmed itu akan meledak seperti era sekarang gitu. Ini tahun 2026. Jadi langsung bem gitu. Kok bisa melihat dari tahun 2018 ini yang kemudian nanti Pak Tio, wah ini nih menjadi apa ya istilahnya ya, karya seni saya yang nantinya kemudian akan saya coba untuk publikasikan gitu. Kalau di tahun itu saya belum kepikiran sosial media itu akan ya seperti sekarang ini ya, yang benar-benar bisa buat makan ibu-ibu, anak-anak, semuanya bisa merasakan uang dari media sosial itu. Jangan ngomong ke Monet dulu Pak, nanti ya. Kita ke Monet ya. Iya. Terus kemudian awal 2018 itu kan setahu saya Instagram itu belum ada Reels. Jadi Belum. hanya ada Facebook. Facebook itu juga hanya post, belum ada Reels ya. Nggak ada. Saat itu ya. Larinya ke Facebook dulu Saya larinya atau ke YouTube? ke snack video sama TikTok. Oh iya, TikTok saat itu sudah ada ya. Kalau Saya- stack video ya saya masih mendengar sedikit-sedikit lah. Tapi ke gitu. TikTok dulu 2018 saya mulai ngonten masuk ke YouTube. Terus
mulai merambah ke snack video dan ke TikTok. Oh begitu. Tapi Facebook tetap saya postingi. Hmm, Tetap berjalan terus. Terus di tahun 2018 itu masih kerja bangunan saat itu? Masih bangunan sama Masih. petani. Petani? Ya. Oh iya iya iya. Terus kemudian di tahun 2018 itu memang targetnya adalah membuat komedi atau ngasal? Memang dari komedi. Dari Senengnya komedi? komedi. Heeh. Kok bisa ya jadi seorang, mohon maaf ya Pak, dari bangunan terus kemudian ke apa tadi sama petani ya. Iya. Terus kemudian akhirnya kok bisa lari ke tadi ya, konten digital itu. Konten digital kan anak-anak sekarang ya, era-era Gen Z itu. Nah. Kalau lari ke situ sih sebenarnya nggak ada niat ya Pak. Oh, nggak ada Cuman niat kan sama sekali. orang-orang itu bilang aku tuh lucu gitu loh Pak. Oh. Gimana sih lucunya Tapi aku? bukan karena Pak? keadaan ya? Bukan karena keadaan. serius. Oh, Aku tuh saya kira keadaan. Kenapa yang kehibur itu cuma kalian? Kenapa nggak Oh, semuanya begitu. gitu loh? Ya, Yang ya, bilang ya, lucu ya, itu kok cuma di kalangan saya di kerjaan. Orang-orang lain biasa aja kayak gitu. Oh, berarti Pak Tio ini biasa ngelawak tiap hari. Kalau sama teman-teman tuh guyon Gojek. tiba-tiba bikin tertawa kayak gitu toh. Oh, gitu. Kelucuan dengan merongosnya saya, Iya. kayak selengeannya saya kayak gitu. Iya, tapi ganteng kok, Pak. Terus kemudian di 2018 ini Pak Tio itu sebelum ke Kewawa ya, Iya. itu sendirian Iya, konten. sendirian. Itu modelnya hanya ngelawak saja. Guyon-guyonan sama teman-teman aja. Oh gitu. Terus kemudian gimana? Terus kemudian ketemu dengan Wawa ini gitu. Akhirnya ya Wawa ini dilibatkan gitu. Itu setelah proses beberapa lama lah. 2020 itu saya kan konten 2018. Masih videonya masih acak adu lah. Nggak Oh, cuma masih komedi acak adu. aja. Nyari kayak YouTube kan butuh monet juga ya kan. Iya, iya. Nah, kita videoin kadang yang di jalan, ada yang lucu apa, saya videoin kayak gitu. Oh begitu. Terus ketemu, oh nanti Wawa jadi ini nih ibaratnya adalah talent yang benar-benar utama gitu di Duo Jembris. Enggak kepikiran. Nggak kepikiran Enggak sama kepikiran. Tetap pengen berjuang sendiri kayak gitu. Oke. Cuma seneng-seneng iseng aja bikin video Iseng. di media sosial itu benar-benar iseng kayak gitu loh. Keisengan aja Ya, ya, terus ya. kok naik terus 2021 itu ada 2021. 2021 itu ada. Itu Wawa terlibat? Enggak, Belum. belum. Saya masih jadi host. Host TikTok. Host snack video. Oh, snack video. Oh, gitu di snack video ya. Terus kemudian ketemunya Wawa tahun berapa itu jadi talent maksud saya? Wawa jadi talent itu di tahun 2022 akhir. 2022. Heeh. Oh, lumayan lama ya. Lama, Pak. 2018 kemudian di tahun 2021 jadi host, di 2022 baru muncul karakter Wawa. Tapi tadi yang konten pertama mungkin saya ke Wawa ya, Pak. Itu umur berapa, Mbak? Yang pipinya masih cabai SMP kayaknya. Iya, ya? kayaknya SMP, Pak. SMP kelas 9. 9, ya. Waktu Betul. itu belum sempet ikut yang benar-benar ikut. Terus itu enggak cuman beberapa video yang ngajak ikut gitu. Oh, begitu. Iya, terus akhirnya yang waktu udah ikut terus itu udah masuk SMK ya. Itu konten Masuk pertama. Kayak- Yang di sawah. Konten pertama SMP. Yang di sawah itu atau ada yang lain? Ada di jembatan. Itu ada juga banyak kok. Karena yang di FYP saya itu adalah yang Wawa di sawah itu. Oh iya, Terus kemudian kalau tidak salah meledaknya saat karakter Wawa ini muncul marah-marah ya. sama itu ayahnya ya. karakternya muncul. Itu gimana cara bentuknya, Pak? Itu nggak sengaja. Nggak sengaja. Memang Iya. wataknya kayak gitu toh. Oh, memang sukanya marah-marah. Makanya Wah, saya kasih nama menarik Jembris, ini. Pak. Oh. Kalau orang Jawa bilang Jembris itu bocah ngeyel, Pak. Oh, begitu. Menentang. Ya, nakal. Jadi Jembris itu adalah bocah Ngeyel. ngeyelan. Bahasa Purworejo. Ya, kata orang Purworejo seperti itu. Oh, saya kira Jembris itu jember. Jadi Enggak, kayak tadi cempreng. Pak Tio bilang, mohon maaf ya, tonggos gitu. Saya Kata kira mbah gitu. saya sih, kalau orang Purworejo keseluruhan saya nggak tahu ya. Ya, Cuman kata mbah saya sendiri kalau Jembris itu ngeyel almarhum ya. Bilang kayak gitu. Oh gitu. Akhirnya muncul nama lah Duo Jembris. Sejarahnya begitu.
Tapi kemudian kok ada duonya? Karena berdua ya? Karena berdua aku sendiri juga ngeyel toh. Oh gitu. Nah, Jembris itu berasal dari nama panggilan yang ditujukan kepada adikku. Tapi menarik, ngeyelnya ini kan bisa jadi seni. Luar Ya, biasa ini. Adikku sama orang tuaku itu dipanggil Jembris. Oh. Kok Jembris nopo, Pak? Yo ngeyel bocah angel kandani seperti itu. Iya, Adikku pas, adikku kandung, cewek. Sekarang jadi guru. Berarti apa yang di konten itu adalah karakter asli? Karakter asli. Tidak dibuat-buat ya Mbak Enggak. Wale? Tidak? Ya ada sebagian yang dibuat-buat ada. Kalau dulu dia pendiam, berubah jadi pemarah itu jelas. Sering mojok, sering diem, ditanya nangis kayak gitu. Tapi pas SMP itu kan ketika konten pertama kali itu karakternya belum muncul ya? Belum. Masih imut-imut, pipinya cabi. Terus kemudian akhirnya muncul karakternya karena tadi marah-marah, coba untuk dibuat konten. Iya, itu waktu SMK nggak dijemput sama ayah. Itu pertama kali kontennya meledak itu. Kelas waktu berapa itu? Kelas 1 SMK, Pak. Oh, kelas 1 SMK. Iya, kelas 1 SMK. Itu Pak Tio emang benar-benar pure nggak nyeting langsung video gitu, nge-shoot Enggak, gitu. kita berdua kan punya penyakit. Penyakitnya Pelupa. itu. Pelupa. Oh. Nah, dia sering lupa, aku juga sering lupa gitu. Jadinya saya lupa jemput, Ya. terus dia kadang lupa apa namanya? Lupa ngabarin, Gitu Oh, lupa juga. ngabarin. lupa jadwal. Nah, makanya kita berdua punya dijuluki di snack video itu si pelupa. Si pelupa ya. Pak, ini Pak di TikTok kan itu namanya adalah Tiwul Satset ya. Udah tak ganti. Udah Pak. diganti itu. Itu awalnya itu namanya sebelum Kenapa dua Jembris. Itu kenapa tak kasih nama Tiwul itu? Karena Tio dan Wawa itu loh. Oh. Awalnya itu. Tiwul itu adalah Tio dan Wawa. Itu Elek opo Pak Wul-wul. Hah? Wul-wul. Kan kalau manggil kan Wul kayak gitu. Wul. Iya, panggilannya di rumah gitu, Pak. Oh gitu. Kalau tak panggil Sal kan marah. Makanya Di Wul. 2022 juga langsung ke snack video atau ke YouTube? Snack video dulu. Oh, snack video. Malah YouTube-nya itu keblok. Oh, YouTube-nya ke blog. Subscriber 15.000 itu keblok. Oh, sempat pernah ke blog. Terus buat blokir akun ya. baru. Bikin akun baru. Ya sebenarnya sih akun lama juga, cuman nggak terlalu buat apa postingan gitu. Iya, Tak hidupkan lagi. Itu jeblok, mohon maaf bahasa jeblok ya teman-teman ya. Itu tuh boomnya, viralnya itu adalah di tahun berapa itu Pak? 2022 juga itu? 2002 akhir. 2022 akhir. Berarti sekarang sudah 4 tahun lebih ya? Iya. Mau mendekati 4 tahun ya. Seperti itu. Terus kemudian ini tadi sejarah dua Jembris sudah. Mungkin ke Mbak Wawa lagi. Mbak Wawa saat konten itu viral, Mbak Wawa ngira nggak gitu di imajinasinya Enggak gitu? sih, Pak. Enggak. Karena memang dari situ tuh malah muncul rasa malu mau ngonten, Pak. Karena dibully, Pak. Oh iya sih, Iya, betul sama betul. teman-teman Budaya saya. orang Indonesia itu bully ya. Terus diece kayak di apa ya? Wah, iki ngonten karo bapaknya gini gitu. Iya, Terus habis itu ayah wis ra usah dirungokke omongane wong gitu. Terus akhirnya ya ikutin jalannya ayah buat konten gitu. Tapi Pak Tio juga ngira nggak bakalan viral itu? Enggak. Sama sekali nggak? Enggak. Pokoknya niatnya menghibur orang sedunia itu. Pernah tak tulis di Facebook itu tahun 2008 kalau nggak salah. 2008? Aku pernah nulis Oh, postingan. lama Ada juga kok ya. kemarin tak posting ulang kok. Oh, Pengen menghibur. Kok 2008? 2012 Pak. 2012. 2012 atau 2014 lupa lah intinya itulah. 2008 belum main Facebook. Terus kemudian setelah viral itu Pak Tio terpancing, saya harus buat konten lagi nih. Atau cobalah saya mencoba cek ombak lagi gitu. Saya masih ke host Pak. Oh, fokusnya malah ke host snack video. Habis viral itu masih ke host TikTok sama snack video. Bener-bener ngemis Pak. Ngemis nyari Oh saweran iya Pak. sih, betul. Itu. Nah, Tapi saat viral itu balik lagi ya tadi ya, si Wawa ini mau nggak diajak konten lagi? mau karena Mau. saya dapat panggilan itu. Panggilan gimana kalau jadi konten kreator aja di snack video kayak gitu.
Oh, fokusnya ke snack video ya. Ke snack video. Lah, saya keluar dari host, saya daftar ke Akademi Konten Kreator. Oh, Gitu. berjalannya saya baru tahu Akademi Konten Kreator. Indonesia. Oh, itu berbayar, Pak? Berbayar, kita digaji, Pak. Oh, jadi potong gaji. Enggak, Atau potongannya cuma 10% 10% dari dari total pendapatan. pendapatan. Menarik juga ya ini. Iya. Terus kemudian balik lagi ke tadi Mbak Wawa dibully. Terus akhirnya apa yang buat Mbak Wawa itu akhirnya ya sudahlah saya akhirnya lanjut konten gitu. Biasanya kan orang kalau udah dibully kan ngedon ya Iya. bahasanya lah gitu. Sebenarnya karena ini sih Pak, ayah cobalah, ayo gitu. Ayah kan pertama bilang iki menghasilkan loh gitu. Terpancing saya di situ Pak. Terus akhirnya ya udahlah ikut ayah aja gitu. Terus lama-lama konten-kontennya naik-naik pas sekolah, terus diantar lupa ini gitu. Terus ternyata ya sampai sekarang masih ikut konten Pak. Tapi benar-benar nggak malu saat itu. Enggak. Nangis. Setiap konten nangis. Karena dimarahin maksud Enggak saya. dimarahin. Pak, karena posisi capek juga kan Pak. Oh, Sekolah pulang kan, sekolah. ya, ikut Sewajarnya kegiatan. anak-anak ya Iya. saat itu ya. Terus kemudian ini Pak Tio lagi saat itu yang namanya ide kan susah ya. Iya. Apalagi pekerja seni, kreatif gitu. Ide itu saya sendiri kadang cari ide itu susahnya luar biasa gitu. Ide itu didapat dari mana Pak? Muncul sendiri, Pak. Ini melibatkan Wawa loh soalnya. Iya, muncul Kalau sendiri. mungkin dari sisi sudut pandangnya Pak Tio sendiri mungkin mudah ya, tapi kan ini melibatkan Wawa yang generasinya kan mohon maaf tadi jauh. Ide awal kan memang kalau Wawa itu enak. Enaknya kenapa? Dia itu pelupa toh. Oh begitu. Nah, masa lupa nanti buat konten wah. Oh jadi ciri khas tadi marah, terus kemudian sama lupanya ini. Oh. Lupa kayak godok banyu, Pak. Ya. Lupa sampai mancinya gosong kan. Itu Ya. kan kita awal kan nggak ada ide itu sebenarnya kan. Setelah dia ngomong, "Ya, godok banyu, entek, yuk kayak konten kayak gitu." Malah nggak tak marahin, malah ayo bikin konten kayak gitu. Jadi konsepnya benar-benar mengalir ya, nggak benar-benar dipikirkan gitu ya. Terus ya buku ketinggalan tak bikin konten Pak, sambil nganterin tak titipin satpam itu tak bikin konten kayak gitu loh. Oh gitu. Itu ada semua, kontennya ada. Dan itu benar-benar pure kayak ide secara tidak langsung. Dan kita belum bikin satu hari itu sampai 3 sampai 5 video itu belum ya. Pas ada ide kita bikin kayak gitu loh. Sekarang, kalau sekarang Sekarang wajib. wajib harus ada ide, Mau uang ya harus ngonten. Piye tuntutan. harus ada konsep. Iya. Dulu masih bisa saya sambil kerja bangunan terus Iya. sambil gletek nang sawah, ngelewangi ngontonggone kan dibayar, Pak. Terus ikut juragan tembakau juga rokok kan. Iya, Pernah iya. kan? Itu juga saya masih sambi-sambi sama itu masih dapat duit kan. Nah, kalau setelah itu baru banyak Ya itu kan cuan ya, balik lagi ya. Nanti kita obrolin cuannya nanti. Untuk bawa sendiri, ini kan yang namanya di depan kamera itu kan nggak mudah. Itu Iya, benar-benar natural atau harus ngikutin kehendak ayah. Sebenarnya nggak pede sih Pak. Oh, Di pertama depan- nggak pede Iya, gitu. nggak pede. Ya betul sih di depan kamera. Terus ya karena ayah juga yang buat semangat gitu. Akhirnya bisa pede. Tapi ayah suka marah-marah nggak? Kalau Kalau ada yang nggak sesuai gitu. mungkin kalau misalkan ya marah wajar ya Pak, Iya. karena kan memang kadang kita ada salahnya juga saat buat konten, tapi ya kembali lagi nanti kalau misalkan nggak dibuat ya gimana gitu. Akhirnya ya Tapi kan praktekin untuk jadi apa ya ibaratnya sebuah konten yang bisa dikonsumsi oleh masyarakat ini kan harus butuh yang namanya apa ya ibaratnya natural lah. Iya. Itu bahasanya itu. Biasanya kan dengan mood. Nah, sekali lagi nih ya mood ya. Moodnya Mbak Wawa mungkin saat itu habis pulang sekolah capek nih Pak. Tapi kok saya kalau melihat secara keseluruhan di kontennya itu kok bisa natural.
Ya konten capek kita ngikuti dia capeknya dia, Pak. Oh. Saya mengarah ke capeknya dia. Wah, cerdas. Raut juga wajah jenengan. seperti ini harus konten seperti apa kayak gitu. Cerdas juga ya ternyata. seperti bisa itu. melihat potensi anak maksud Kayak saya gitu. kayak mungkin udah pulang sekolah ngantuk. Iya. Gimana caranya dia ekspresi ngantuk itu saya tuangkan ke kontennya yang cocok itu apa? Mm-mm. Marah Tapi lagi. Mbak Wawa nggak terpaksa kan? Enggak, kalau terpaksa Sama sekali? enggak. Enggak. Awalnya terpaksa, Pak. Awalnya terpaksa. Awalnya terpaksa. Dipaksa ayahnya ya. Oh. Aku yang ngisi nang ngarep kamera malu ya di depan kamera ya. Coba ngaca. Iya, betul. Coba ngaca. Kamu dandan kamu ini nggak ada yang nonton kan? Di kamera pun sama. Nggak ada yang nonton. Balik lagi ke mood tadi dong. Kalau moodnya Wawa lagi nggak pengen, Heeh. nggak pengen ngonten, Ya tak bikin mood yang nggak kepengen itu. Gimana caranya? saya kira dipending dulu. Gitu. Enggak. Karena ide, yang namanya ide itu terbesit, tapi karena tadi ya pelupa nanti bisa hilang ya Pak. Ya nyong kesel banget nyong gak ngonten. Lah itu keselnya udah dapet saya, Pak. Ya nyong kesel banget. Wah ngarit, ya nyong kesel banget capek. Iya, betul. Kena kan? Itu udah dapet ide. Ngarit itu betul-betul ngarit. Ngarit dulu, Pak. Oh, Mbak Saya Wawa punya juga ngarit kambing itu? dulu. Ngarit dulu, tapi Ngarit. iya, Enggak, sekarang enggak lama lah intinya. Tapi ngarit kok bisa secantik ini Pak? Loh, masalah cantik sama ngarit itu enggak ini kok Pak. Enggak apa Nggak namanya? relevan. Enggak relevan, enggak. Oh gitu. Ngarit mau ya cantik ngarit. cantik aja. Ya gitu Berarti lah. benar-benar natural ya. Iya. Apa yang ada di konten itu adalah benar-benar yang terjadi. Cuma bedanya ini Pak. Dulu hitam Pak. Ya sekarang glowing. Yaitu wajar. bonus. Ya bonus. Terus kemudian ini Pak yang biasa sering gaungkan di sosial media, konsistensi. Bagaimana caranya menumbuhkan konsistensi? Kadang kan yang namanya kita buat konten itu naik turun ya, Iya. fluktuatif ya. Jadi enggak penontonnya misalkan sekarang ada 100.000, 120.000, tapi kadang-kadang juga bisa, mungkin kayak saya pribadi itu buat konten ternyata ya penontonnya hanya ratusan, 100 orang gitu, 200 orang. Itu apa yang buat Pak Tio itu jadi konsistensi? Kita kesampingkan dulu masalah monet. Enggak gitu. usah. Konsistensi itu. Oke. Konsistensi kalau dari saya sendiri, kalau masalah konsisten itu yang penting kita tiap hari posting ya kan? Atau betul. konsistensi tentang Tapi kan ngedon Pak, kadang kalau misalkan oh ini viewernya sedikit, akhirnya kan orang malas saya buat konten. bullshit. Ya itu bagi Pak Tio gitu. Tapi kan saya yakin awalnya Pak Tio begitu enggak ketika buat konten? Enggak, Enggak. saya enggak ada. Saya mau laku mau enggak laku silahkan. Luar biasa Nah, teman-teman. tertuang ini. ide saya udah seneng. Ini benar-benar kalau saya namakan ini adalah dia sebagai seniman. Dan banyak konten kreator yang tontonannya sedikit terus menghapus konten dia kan. iya. Saya enggak Pak. Oh gitu. Saya enggak. Mau sejelek apapun mau yang udah. Cuman kalau konten menurut saya itu tak posting enggak bagus. Iya. Ya enggak tak posting. Oh gitu. Udah dari awal saya enggak mau. Kayak gitu, tak kasih ke temen. Berarti artinya sudah punya bahan ya? Mm-mm. Itu bahannya berapa banyak Pak? Saya pernah ngonten itu setengah hari enggak tak Setengah posting hari. juga. Pernah. Udah jadi benar-benar jadi. Video panjang. Cuman endingnya enggak enak. Tak tonton lagi itu enggak enak. Iya betul sih. Menurut orang lain itu lucu, menurut saya enggak. Wah ada sisi idealisnya. Kayak di sini. gitu. Ayah itu sampai bikin ini Pak, kayak buku catatan sendiri buat wah ini nanti mau dibikin gitu. Iya. Itu Seniman itu begitu Mbak Wawa. Cuman ya enggak. Tapi Mbak Wawa sadar nggak kalau ayahnya itu tadi ada sisi idealis itu. idealis gimana? Idealis tuh kalau misalkan kalau nggak begini itu enggak gitu. Padahal kan kadang Wawa punya ide toh Pak, Iya. nah, punya ide sendiri gitu. Apalagi kan jaraknya tadi Pak Tio di generasi, masuknya milenial ya Pak ya. Terus Mbak Wawa di generasi Gen Z, pasti punya POV lah kata Iya, anak benar. sekarang gitu. Itu Mbak Wawa gimana caranya, ya sudahlah saya ngikutin ayah karena terpaksa atau karena Mbak Wawa ya wis lah ngikutin wae ngono. Enggak sih Pak, karena buat saya kalau misalkan ayah ya udah idenya ayah seperti ini, jalannya kayak gini, kan orang mikirin ide juga susah ya Pak. Iya betul Jadi betul. ya Menghargai. Iya, menghargai. Kalau saya bikin ide sendiri, nanti ayah kurang cocok, wah iki nek masuk kontennya dewe ya ora pas gitu ya. Iya, Oke, gitu.
Tapi Mbak Wawa sendiri saya yakin pasti punya ide kan? Ada sih. Pernah nggak idenya itu disampaikan ke ayah Pernah, gitu? Pernah. Iya. Disetujui? Ya ada beberapa yang disetujui, kadang ada yang kurang pas ya. Karena kalau saya pandang Gensi itu ya kontennya adalah konten yang benar-benar dari layernya lapisannya Gensi, Iya. Pak. Kalau Pak Tio kan kalau saya melihat kan ya secara general lah gitu. Gensi bisa, emak-emak bisa, terus kemudian ya mungkin umur 30 tahun ke atas lah gitu. Iya. Dan bahkan anak SMA juga sering nonton kan gitu. Tapi kan tadi Pak Wawa kan sudah punya pandangan, ada ide ini ya, yuk kerjain gitu. Atau gimana? Atau Ya kalau manut semua. saya nggak cocok ya tak tolak Pak. Sering ngasih ide. Iki ya digawe moh elek. Kayak gitu. Cuman menurut dia kan lucu kayak gitu loh. Tapi menurut saya kan enggak. Oh begitu. Saya itu lebih sukanya Udin tuh kayak apa sih? Oh Nah, iya saya iya. nggak iya. mementingkan pendapatan saya itu nanti meledak nggak sih? Ya, Cuman balik ke diri saya sendiri. Ya anyong seneng tak gawe, nek ra seneng ya Iya. ora kayak gitu loh. Walaupun itu konten seviral apapun kayak gitu. Oke. Marah ya marah silahkan, idenya nggak laku kayak gitu loh. Luar biasa ini seniman. Mungkin pertanyaan saya lagi Pak adalah itu Pak Tio itu kan yang namanya konsep itu kan pasti berputar-putar di otak ya, Iya. gitu. Itu tidurnya kapan Pak? Dulu nggak. Nggak tidur? Enggak. Kalau udah ngantar sekolah, disitulah aku mulai tidur. Oh begitu. Nganter Sampai dia bergadang. sekolah. Bergadang. Sampai bergadang. Kadang sampai jam 3 baru mulai merem, nanti subuh udah bangun lagi ya kan. Kalau bangun. Kalau enggak ya sholatnya siang Pak. Karena selain tadi ibaratnya konsistensi, ini kan ada proses yang orang-orang nggak tahu bahwa yang namanya ngedit ini kan editing ya, Iya. itu kan butuh yang namanya seni. Iya. Ada nggak referensinya itu? Pak Tio punya referensi ngedit dari konten ini gitu, yang terkenal mungkin? Ada juga sih. Atau natural, yang penting saya ngedit gitu. Yang penting saya ngedit, cuman ada referensi juga. Maksudnya nyontoh aja ya. Iya. Referensi dari bukan penyampaian dari Iya, orang iya, lain. iya. Dari diri saya sendiri. Kayak aku ini ditambah ini. Efek Iya, iya. kayak Ya termasuk backsound itu, backsound, ya kan? betul. Nah, Saya kalau cari backsound tuh susahnya luar biasa, Pak. nah itu memang Jadi harus nyari satu-satu. itu Searching kayak satu-satu. kayak nonton konten lain juga. Hmm. Backsoundnya yang pas tuh kayak apa kayak gitu. Tapi saat buat Efek. konten itu kita nge-tag ya, terus kemudian langsung proses editing atau bisa jadi materi bahan saat itu. Maksudnya punya ide kayak gitu. Punya ide, terus kemudian kita tag video gitu, terus kemudian langsung diedit, Langsung edit. langsung edit. Luar biasa ini. Kalau nggak Mantap. males. Jadi full performa ya. Kalau- Jadi ide, terus kemudian jadi kameramen, terus kemudian editing dikerjain sendiri semua. Wah, luar biasa Jadi, sekali. dan itu otodidak. Otodidak. Wah, mantap sekali. Kita lari ke Monet ya, Pak ya. Boleh. Boleh ya, nggak apa-apa ya. Tapi kalau misalkan ini terlalu private ya nggak usah gitu. Nggak apa-apa Pak. Monet saat itu tahun berapa kan? 2022 meledak nih. Iya, Iya kan? 2022 juga aku monet di Snack video. dikontrak di Snack Video itu 2022. Tapi Monet yang benar-benar dari sosmed tahun berapa? Facebook 2023. 2023. Luar biasa jaraknya setahun ya. Terus YouTube sama Iya. 2023. Tapi kalau monet awal itu saya 2020 di YouTube ya. 2020 udah Monet. Cuman kan monetnya saya bukan Atau karena keblok tadi ya? iya keblok kan hilangan akunnya. Pak. Iya, 15.000 viewer ya. Mohon maaf subscriber ya. Sorry. Terus kemudian Monetnya itu tuh akumulasi cuma satu video atau beberapa video? Kalau yang 2020 itu 4.000 jam tayang itu dari beberapa video sih, enggak akumulasi satu video. Iya. Kalau Facebook itu kita dari satu video dulu kan awal kan undangan ya. Betul. Monet awal Facebook Iya, itu iya. kan undangan. Kita itu dari satu video harus dapat 1.000 pengikut Iya betul. sama betul. Syaratnya emang itu. syaratnya Iya. kalau nggak dari 1.000 pengikut, terus ada syarat satu lagi itu dari kalau dulu nggak ini
monetnya Facebook tuh Ini kan kalau saya catat yang pertama snack video kan sudah jelas. Yang kedua kan YouTube. YouTube, Ya, terus Facebook. Facebook dulu baru YouTube, Pak. Oh, Facebook dulu baru Cuman kan YouTube. kalau dari awal yang akun hilang kan YouTube dulu ya. Oh iya iya. Heeh. Terus TikTok kapan itu? TikTok berjalan aja. Berjalan aja. Monetnya itu 100.000 ke atas dulu kalau nggak salah. Hmm. 100.000 pengikut itu baru monet. Hmm. Jam tayang nggak ada. Cuman monetnya TikTok kan nggak bayaran, Pak. Ya ya, saya paham itu. Kalau kita nggak jualan ya nggak bayaran. Ya, kalau kalau- kita nggak nge-live ya nggak. Ya modelnya kita menautkan affiliate itu Iya. ya, produk ya. Saya pun pernah terjun di situ juga. Di Tapi kita flashback lagi ya dari awal pertama kali ini kan konten di tahun 2018. Mungkin pertanyaan saya ke dua-duanya ya, ke Mbak Wawa sama Pak Tio. Nyangka nggak kalau bakalan jadi konten kreator yang terkenal gitu saat ini? Enggak. Nggak nyangka sama Nggak. sekali. Perjuangan dari tahun 2018 sampai sekarang 2026. Ya saya tahu yang namanya konten kreator itu kan tadi ya tidak mudah, butuh proses. Terus kemudian apalagi zaman sekarang naik turun Iya. modelnya begitu. Nggak nyangka sama sekali bahwa Nggak. Pak Tio itu ada di titik ini gitu. Kalau flashback ke belakang. Kalau flashback ke belakang saya tayangan cuma 10, Jadi, 100 ya kan. Seorang tadi Mukson Adi Prasetyo itu Iya. apa sih dari seorang tukang bangunan? Mm-mm. Terus kemudian punya anak Salwa yang hanya pelajar biasa gitu. Iya. Terus kemudian sekarang jadi konten kreator gitu. Itu kan pasti ada titik di mana rasa apa ya ibaratnya feel-nya gitu loh. Kok saya bisa? Saya malah nanya saya sendiri, Pak, ke diri saya sendiri. Hmm. Kok iso nyong koyo ngene lho. Lah kalau ketemu Pak Tio ya. Oh iya konco SMA Ya, yo. apalagi Gitu fans kan. ya. Ah. Fansnya Mbak Wawa juga banyak itu. Selalu kan saya suka nanya, sopo ya? Gue konco SMA nyong. ngono. Iya. Padahal ya enggak kenal. Lagi-lagi nanti yang ditanya, tapi justru menariknya ini pasti yang ditanya Mbak Wawanya mana gitu. Iya, bukan tanya Pak Tio. Mbak Wawanya mana? Mbak Wawanya mana gitu. Tapi kalau tadi pertanyaannya sama Mbak Wawa. Kalau ada di titik ini Mbak Wawa tadi ya sama ya, nyangka nggak gitu Mbak Wawa bakal jadi konten kreator? Enggak, Pak. Enggak. Enggak. Jadinya Alah opo lah. Ora bakal terkenal ya. Kayak gitu, ya Pak. pasti. Dulunya, Pak. Ya. Ayah ki apa toh? Ya, ya. Nah, itu. Cuman ya saya nggak pengen lihat kamu itu murung kayak gitu loh. Oh gitu. Ah. Tapi hebatnya itu tadi ya akhirnya karakternya Mbak Wawa muncul jadi icon lah gitu. Icon di situ. Terus kemudian ini lebih ke apa ya ibaratnya ya. Sekarang kan Mbak Wawa dari SMP, SMK dan sekarang kuliah ya. Dan kuliahnya adalah di jurusan informatika. Iya. Jana Badra ya. Teman-teman jadi Mbak Wawa ini adalah mahasiswa beasiswa dari Fakultas Teknik dan alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun pertama ya, 2 semester ya. Iya. Gimana rasanya jadi SMK ke kuliah? Enggak nyangka aja sih, Pak. Nggak nyangka aja, Iya, iya. karena kan memang dari yang saya tahu kan SMK itu mesti mengarahnya ke dunia kerja ya, Pak. Iya, Kan iya. di SMK itu memang benar-benar dimatangkan buat mandiri. Betul, Nah, betul. terus SMK bisa, Iya. siap kerja gitu. Terus akhirnya kan masuk di kuliah ini sebenarnya pertama agak kaget aja sih, Pak, karena kan di jauh ya dari Iya, iya. jurusan saya juga Iya, iya, gitu. betul, betul. Terus akhirnya memang dari teman-teman juga wah ternyata di perkuliahan itu bisa lebih luas pengenalan sama teman-teman Betul, betul. gitu kan, dari berbagai daerah yang tadinya SMK hanya situ-situ saja tapi ternyata di dunia perkuliahan ini sangat luas sekali gitu, Pak. Terus jadi mahasiswa enak nggak? Iya, dibilang enak ya, enak. Dibilang enggak ya enggak, Ya jujur ada ya. enggaknya juga gitu, Pak. Terus ke Pak Tio. Pak Tio, nyangka nggak anaknya itu bisa kuliah gitu? Dari perjalanan tadi seorang tukang bangunan, tukang ngarit, petani, tiba-tiba, oh kok saya bisa nguliahin anak ya gitu. Ya, kayak Kok bisa anak saya kuliah gitu? ya awalnya nggak kepikiran, Pak. Nggak kepikiran bisa nguliahin dia, cuman kan masa anak saya juga kayak saya kayak gitu loh. Oh iya, Ah, betul pandangan orang tua itu pengen rata-rata mungkin begitu. Kalau dulu sebelum maksudnya pendapatannya masih kayak gitu kan di Ya, bangunan tahu ya, sendiri ya, ya. ya, ya. Saya nggak pernah kepikiran, Pak. Ya, Serius mau nguliain anak itu. Dan dari anak sendiri juga dulu kayak
ibaratnya saya nggak mau kuliah gitu. Ya, setidaknya saya rodok plong, Pak. Iya, betul. Artinya konten ini juga membawa berkah ya. Iya, Betul. seperti itu. Berkah semua, berkah keluarga, berkah anak, dan bonusnya adalah tadi bisa mendapatkan beasiswa di Fakultas Teknik untuk bawa kuliah gitu ya. Terus kemudian rasanya jadi mahasiswa informatika Jana Badra gimana, Mbak? Senang sih, Pak. Senang ya. Iya. Heeh. Nggak ibaratnya ya ini jujur aja nggak apa-apa kalau Iya. misalkan tadi dari SMK yang jurusannya beda terus kemudian masuk ke informatika itu kan ada istilahnya ngoding gitu. Iya. Nah, gimana Mbak perasaannya ngoding gitu berkenalan dengan oh ini tuh ngoding. Iya, karena Pusing. memang nggak pernah pegang hal kayak gini ya Pak. Iya. Tapi kan namanya kuliah itu kan juga belajar ya. Betul, Ya, betul, jadi betul. lama-lama mengikuti juga. Oh Betul, ternyata betul. ngoding tuh kayak gini. Kalau misalkan kita udah tahu, kalau udah tahu materinya kayak gini ya, kalau mengikuti bisa sih Pak. Terus kemudian untuk bagi waktu. Walaupun bawa kelas malam ya, Iya. gitu kelas karyawan ya. Bagi waktunya mudah nggak? Ya fleksibel. Ya, Apalagi kan yang namanya kuliah itu tadi ya, ibaratnya adalah tugas banyak, laporan praktikum banyak. Ya. Bagi waktunya mudah nggak? Apalagi tadi ya, konten nanti ayah itu WA, wah pulang kita harus konten gitu. Iya. Enak apa ya? Kalau buat membagi waktunya sih pinter-pinteran aja ya Pak. Karena kan Iya. memang kalau untuk praktikum kayak laporan praktikum juga kan dosen memberi waktu kadang Betul, satu betul. minggu ke depan atau Betul. beberapa hari ke depan gitu. Terus nanti ngonten kan saya kan kebetulan ngekos juga Pak di sini. Jadi mungkin nanti di hari Sabtu sama Minggunya pulang ke Pulang. rumah nanti buat konten. Konten pun enggak satu hari yang satu gitu enggak, tapi nanti ada beberapa yang ini buat besok hari Senin Selasa Rabu gitu-gitu. Ayah juga gitu. Terus nanti akhirnya hari Seninnya balik lagi ke sini buat kuliah lagi kayak gitu sih, Pak. Pak Tio mungkin karena Wawa adalah di Jogja ya, sedangkan Pak Tio di Purworejo ya. Itu muncul nggak terbesit? Wah ini kan karakter utama di Jawa Jebris kan adalah Wawa. Sedangkan Wawa di Jogja. Itu sempat kehilangan momen nggak? Khawatir lah gitu. Enggak sama sekali. Enggak, karena yang hidup di situ saya, Pak. Oh begitu. Oh. Dia Saya kan kira nanti wah ibaratnya kehilangan momen nih. ada saya, ada Wawa kayak gitu kan. Enggak ada Wawa, ada saya sendiri kayak gitu. Iya. Nah, jadi saya penghidup konten kan kayak ibaratnya apapun itu yang di situ kan saya. Heeh. Mulai dari ide ini itu kan semuanya saya. Dan saya terjun langsung dalam video itu. Makanya kalau pas nggak ada dia, setidaknya ada gigi saya aja udah ada yang nonton kayak gitu. bisa? Ada bibir saya ini kan udah ada Kok yang bisa? nonton kayak gitu. Kok Cuman bisa? kan kalau lama nggak sama Salwa, kan follower itu kan bukan dari Salwa aja, Iya betul. dari penggemar saya, Betul. dari penggemarnya Wawa. Hmm. Nah, kalau kita berdua klop, otomatis konten itu pasti meledak. Iya. Cuman kalau lagi pisah-pisah, ya itu berkurang. Betul sih. Tapi cerdasnya Pak Tio ini adalah nanti cari talent yang ada di sekitar. Itu peran pengganti itu. Jadi Wawa ya sudahlah Wawa kuliah gitu karena ini untuk masa depan gitu. Dan saya takut juga pas pindah ke Jogja itu kan. Ibaratnya dia kalau nanti kuliah banyakan apa tugas nanti bisa ngonten nggak sih? Tapi Ya. buat perjuangan dia. Betul. Dan setelah lulus tuh nggak mau kuliah, Pak. Bener-bener nggak mau kuliah. Iya. Tapi dorongan dari saya, dari mamah barunya ya kan. Iya. Nah, itu kan yang membuat motivasi dia. Motivasi lah ya, yang gitu. benar-benar mendorong. Kamu kalau nggak kuliah, terus dari konten kreator lain juga. Ya betul. Kamu nggak kuliah mau jadi apa kayak gitu. Iya. Itu kamu punya basic, kamu konten kreator terus kamu nggak kuliah. Kamu nggak malu nanti. Seperti itu. Orang sekarang yang jadi konten kreator itu nanti di belakang dia pasti kuliah. Tapi ini Pak, Pak Tio sebagai orang tua mahasiswa ya di Fakultas Teknik ini melihat Fakultas Teknik Jana Badra itu seperti apa sih? Lingkungannya kah, atau dosennya kah, karyawannya kah, gitu. Tentang apa ya Pak? Ya sudut pandangnya Pak Tio, oh ternyata di Fakultas Teknik ini dosennya baik-baik semua. Yang jelas kekeluargaannya ya Pak. Ya betul, Oh, Jana Badra keluarganya udah itu. kekeluargaan. Just
Terus kemudian kalau dari sisi pelayanan mungkin Pelayanan ya menurut saya yang saya kan pelayanan sendiri sama langsung ya. ya, Ibaratnya kan ya ramah semuanya, Pak. ya, Maksudnya enak gitu loh, Pak. ya. Konsultasi juga nggak ribet kayak gitu kan. Heeh. Itu. Oke, mengutip tadi Pak Tio kan akhirnya memutuskan bahwa untuk ya sudah kuliah gitu. Bahwa sendiri saat itu kan pengennya kerja gitu. Iya. Terus kemudian akhirnya deal ya sudah saya kuliah gitu. Itu bagaimana, Mbak? Ya kan tak Bukan kembalikan. karena terpaksa kan? Kan Kalau terpaksa, bukan. enggak. Tak kembalikan lagi ke dia soalnya, Pak. Ya. Nah, sekarang penentunya kamu mau kuliah ya silahkan, mau enggak ya monggo. Nah, orang tua sudah yang terbaik buat Tapi sebenarnya kamu. sinkron loh kuliah di informatika. Ya walaupun informatika itu tadi ya Mbak Wawa ngoding ya. Memang kurikulumnya adalah di situ. Tapi yang paling penting tadi kalau dua jembris ini kan nggak pernah mikirkan saya harus buat konten sesuai algoritma. Nah di situ kan nanti bisa belajar algoritma gitu. Tapi Mbak Wawa nanti kedepannya mau mempelajari ya tadi ya fokusnya ke konten atau mungkin tadi saya nanti akan karena dituntut di bangku perkuliahan adalah ngoding atau bagaimana? Bingung. Iya, bingung. Mungkin masih berjalan dulu ya Pak ya. Iya, iya. Untuk sementara ini karena kan memang Tapi masih nggak pernah nerangin ke semester ayah ini. tuh. Jadi kan ya di informatika itu ada istilah algoritma yang mungkin Pak Tio juga sering dengar lah. Iya. Algoritmanya Facebook itu begini, algoritmanya YouTube itu begini, algoritmanya TikTok itu begini, algoritmanya Instagram begini, nggak pernah ngobrolin itu sama ayah. Kan belum sampai di situ mungkin Pak. Gitu. Algoritmanya mungkin beda ya. Ya, tapi yang namanya algoritma ini adalah pola ya. Iya, Jadi iya, pola iya. pola kan itu kan nanti bisa di-share ke ayah gitu. Ya ternyata di dunia perkuliahan itu ada loh dipelajari Oke, gitu. iya, iya. Oke. Bangga Pak kuliah di Fakultas Teknik Ya kalau Salwa yang ditanya, Pak, bangga apa enggak? sebagai orang tua. Oh iya mahasiswa. bangga, Pak. Sangat Jujur bangga, aja bangga. Apalagi nanti bisa cepet lulus bangga lagi, Pak. Amin. Ya nanti bisa 3,5 tahun. Amin. IPK-nya bawa berapa sekarang? Kurang tahu. Kayak 3,4 atau 5 gitu. 3,5 luar biasa Pak. Berarti ini tadi ya konten itu membawa berkah ternyata Iya. dari titik tahun 2018 sampai dengan 2026 dan kemudian anaknya bisa kuliah beasiswa lagi dari Fakultas Teknik Jana Badra. Mungkin ini Pak, saya nanya mengenai ini ke kampus ya. Jadi kalau memandang Universitas Jana Badra itu apa sih? Nah, gitu. Menurut Pak Tio sebagai orang tua mahasiswa gitu. Ya universitas. Ya memang universitas. Cuma kan saat itu Pak Tio kan terngiang-ngiang, wah Jana Badra itu lokasinya di mana? Terus Kalau kemudian- kalau untuk Universitas Jana Badra sendiri saya tahunya malah universitas apa ya hukum ya. Ya betul. Oh, terkenalnya saya tahunya Fakultas itu. Hukum. Oh, Ya, hukum. Betul. Jujur aja karena punya tetangga juga Ya, kuliah kuliah di, ya makanya biasanya begitu. Bener-bener ini kampus sing irombian to. Ya. Tahu saya hukum. Ya. Nah, setelah ke sini terus ada jenengan itu kan. Ya, betul, betul. Mengenalkan kalau Jana Badra itu enggak cuma hukum. Ya. Nah, ini itu makanya saya ya kenapa enggak kita coba aja dulu kayak Ya. gitu. Heeh. Apalagi tadi ya pikiran orang tua kan saya pengen nguliahin anak gitu. Dan ini terus ada kesempatan. ada kesempatan dikasih beasiswa dan saya sendiri kan tidak kepikiran sampai bisa nguliahin anak di Jogja juga kan. Betul. Sampai dapat beasiswa ya alhamdulillah kayak gitu Pak. Ya Jana Badra itu kayak menolong saya lah. Menolong juga ya buat kedepannya anak saya menjadi yang lebih bagus lagi kayak gitu. Amin. Terus kemudian kalau Mbak Wawa sendiri, ketika ya sudah saya kuliah di Jana Badra itu, yang membuat Mbak Wawa kemudian ya tadi ya keputusannya adalah ya sudah saya melanjutkan kuliah di Jana Badra, itu apa sih? Sebenarnya karena di Universitas Jana Badra sendiri ini kan juga menyediakan banyak sekali beasiswa Ya, ya, Pak betul, ya. betul, Terus betul. juga alhamdulillah saya juga terpilih menjadi salah satu orang yang
Iya. menerima beasiswa tersebut. Jadi kalau ada peluang kenapa nggak dicoba gitu. Betul, betul. Terus ya udah ayah bilang ya wis kuliah wae gitu. Tapi konsisten kan kayak Iya. tadi kayak Facebook, YouTube harus masih. ada konsistensi loh. Ya, karena jadi mahasiswa nggak mudah Pak Tio. Banyak sekali rintangan, halangan, terus kemudian cobaan apalagi Gensi sekarang kan tadi kayaknya bebannya berat banget jadi Iya. Gensi itu. Iya. Ya kayak zaman kita dulu gitu. Ya, makanya- Zaman kita kan kalau susah Ya ya wes. mau gimana lagi orang zamannya begitu saat itu ya. Kalau Gensi sekarang kayaknya beban hidupnya tuh lebih berat dari kita zaman dulu. Pokoknya pikiran. Iya, zaman kita dulu kan nggak ada motor ya kontel, Iya. jalan kaki nggak apa-apa. Jalan Sekarang kaki kalau nggak Gensi apa-apa tinggal klik. Ya, sekarang mergo ono, apa-apa Pak. tinggal klik. Betul, betul, betul. Itu tadi. Oke, mungkin pertanyaan terakhir ya, ini sekaligus penutup. Mungkin pertanyaan saya ke Pak Tio. Pak Tio ini memandang Mbak Salwa itu seperti apa? Saya nggak ke Salwa gitu. Maksudnya Sayang nggak ke Salwa? ya sayang banget Pak. Sayang Kalau banget. nggak sayang ya nggak perjuangin sampai sekarang nangis Pak. Iya. Anak Ntar aku satu-satunya nangis ya, anak satu-satunya. Anak, iya kalau anak dari saya satu-satunya ya. Cuman Ya, kan terus saya kemudian punya Pak Tio kan nggak ngira ketika oh ternyata saya bikin konten tuh sama Salwa anak sendiri itu bisa seviral ini, terus kemudian bisa kuliah lagi gitu. dua. Iya. Perjuangan Pak. Perjuangan. Perjuangan. Sampai nikah. Ya semuanya berkat konten Pak. Ya, betul, betul, betul. Berkat semuanya ya kalau dibilang kalau Pak Rian nanyanya sayang apa enggak tahu sendiri jawabannya kayak gitu. Tapi sebenarnya kan kalau misalkan jadi orang tua itu kan tadi orang tua punya POV-nya sendiri ya. Pernah nggak Pak Tio, oh ternyata saya memaksakan anak ini? Enggak, Enggak. saya Memaksakan tidak anak. pernah berpikiran saya sendiri memaksakan anak itu enggak. Kamu mau ya ayo, enggak ya udah kayak gitu. Terus Wawa sendiri kan sekarang sudah terkenal juga, ada kekhawatiran nggak? Gitu. Ya Ketemu kekhawatiran banyak jelas fans, Pak, gitu. itu pasti Pak. Apalagi tadi ya Pak Tio kan bilang ya karena anak ya mau gimana lagi, saya sayang banget sama anak gitu. Kekhawatiran itu pastilah. Kekhawatiran ada fans ketemu di jalan, terus kemudian nanti ya mohon maaf ya kadang fans kita kan nggak tahu, Iya. nah gitu. Kalau fans yang biasa-biasa aja nggak apa-apa gitu. Santai ya. Kalau yang rusuh kan ada juga tuh, yang saking gemesnya terus nyakar itu kan ada juga. Kan kita pernah ngalamin juga gitu loh Pak. Tapi balik lagi Pak, sesayang apa jenengan sama Wawa? Ya mungkin nggak bisa diukur ya Pak ya. Nggak bisa diukur. Ya mungkin kalau dibilang sayang namanya anak, Hmm. suatu saat nanti dia perempuan pasti dibawa sama suami ya kan. Ya itu natural Nah, gitu. Kembali lagi kalau sesayang apa ya sayang banget. Yang penting Pak Tio nanti sebagai orang tua mengantarkan sampai mohon maaf bahasanya itu adalah titik kesuksesan gitu ya. Walaupun kalau tadi flashback sekarang juga kalau misalkan kita flashback ke belakang itu kan merupakan titik kesuksesan juga Pak. Oh iya. Iya kan? betul, Iya kan gitu. Susah loh bangun dari Susah, Pak. awal tahun 2018 tadi sampai sekarang berada di titik ini gitu. Yang anak introvert sampai Ya, selengean betul. itu juga saking Betul, susahnya betul, Pak. betul. Bener-bener kayak pendiam kayak gitu kan. Sampai selengean yang bukan dari orang yang bener-bener di depan layar kaca itu berani sama orang toh. Betul, betul. Terus sampai dia ke bawah. Betul. Ke bawah dalam konten itu dibawa ke kehidupan sehari-hari itu kan. Saking susahnya Pak. Cuman ya kembali lagi Tadi ya proses itu iya susah. prosesnya itu. Prosesnya susah. Heeh. Betul, betul. Terus kemudian kalau Mbak Wawa sendiri, saya nggak sama ayah. Sayang Pak. Sayang apa? Ya Ya ampun. Ya dengan karakter ayah itu kadang suka marah-marah tadi kan disampaikan ya, gitu. ya kalau dibilang sayang ya selayaknya anak dan orang tua saja. Karena memang kan dari kecil juga dari apa ya? Itu kan sama ayah juga. Iya. Jadi ya mungkin kalau dibilang sayang banget. Cinta sama ayah, Iya, cinta. cinta gitu. Ya walaupun tadi ya yang namanya hidup itu pasti ada perbedaan pendapat lah. Bukan sama orang tua aja, kadang sama teman juga begitu. Ada perbedaan pendapat gitu. Dan Mbak Wawa ketika ada perbedaan pendapat,
bagaimana menyikapinya. Nah, gitu. Ya. Ngeyel. Itu dari sudut pandang Pak Tio gitu. Karena saya tahu orang tua kan pasti pengennya adalah memikirkan anaknya itu adalah bahasanya yang terbaik Yang lah terbaik. gitu, yang terbaik. Tapi kalau dari Mbak Wawa sendiri, wah, seperti apa kalau ada perbedaan pendapat dengan ayah gitu. Ini behind the scene ya, eksklusif sebenarnya teman-teman ini membahas ini gitu. Jadi di depan layar kelihatannya it's fine, I'm okay, I'm happy gitu. Tapi kan pasti yang namanya kehidupan kita kan pasti ada namanya ya lika-liku lah gitu. Saya ini Pak sih. Orang tua yang nggak pernah larang. Nggak pernah kelarang gitu. Apapun. Apapun itu. Itu Pengecualian. dari sudut pandang Pak Tio. Pengecualian ya. Tuh. Iya. Saya nggak pernah. Anak mau arahnya kemana silahkan. Hmm. Mau nakal, ya itu saya pernah. Atau gini aja, saya tanya ke Mbak Wawa, ayah itu seperti apa? Nah, Menurut Mbak Wawa gitu. Nggak apa-apa ya Mbak Tio kalau misalkan ya yang namanya manusia kan itu nggak sempurna ya gitu, ada sisi baik, ada sisi buruk gitu. Ayah itu pahlawan kah, Superman kah, Ultraman kah, atau Satria Baja Hitam gitu. Atau ayah ya Tio gitu. Atau seperti apa gambarannya Mbak Wawa gitu. Ya, ayah seperti apa yang saya pandang aja, Pak. Ya bagaimana dipandangnya apa? Ya, Nanti kan bisa aja ayah itu sebagai tadi sosok yang menyeramkan monster. kalau seram sih enggak ya, Pak. Karena memang orang tua juga pasti mau yang terbaik buat anaknya ya, Pak. Iya. Mohon maaf ya teman-teman ya, ini behind the scene. Oke, baik, terima kasih Pak Tio Iya. dan Mbak Salwa. Sudah tadi kita akhir dengan penutupan closing tadi ya, karena ini kan kontennya ayah dan anak ya. Iya. Dan kemudian tadi dari proses perjalanan, dan itu tentunya tidak mudah. Dan bahkan sampai dengan titik ini, gitu kadang Pak Tio juga gak menyadari bahwa saya tuh bakalan viral loh gitu. Oh, Bakalan, enggak. terus kemudian tadi ya semua itu pasti ada proses dan nggak mudah, Iya betul Ya. Pak. Itu prosesnya itu yang luar biasa. Luar biasa. Dan bahkan saya sendiri itu kadang buat konten juga nggak semudah yang dibayangkan gitu. Ada pesan mungkin untuk terakhir ini sebelum kita closing ke Salwa, pesan untuk Salwa sebagai anak, anakku yang cantik. Ya, gitu. Cantik loh Pak, cantik loh. ya semoga kedepannya bisa menentukan dan memilih mana yang baik dan yang enggak baik untuk dilakukan. Juga bisa memilih sendiri mana yang tepat dan mana yang enggak tepat. Itu aja. Oke. Kalau Salwa ke ayah satu pesan, ya aku sayang loh. Tetap jadi ayah yang apa adanya. Yang seperti ini, yang suka tegas. Ini jangan begitu Pak, Salwa itu lagi menghayati. Duh, jangan gitu, Pak. Ya. Oke, baik teman-teman, terima kasih banyak ya untuk kesempatan kali ini, dan sekali lagi terima kasih Pak Tio, Sama-sama. Salwa, dan akhir dari podcast pada hari ini adalah jadi yang namanya proses itu tidak mudah, butuh yang namanya adalah tadi yang namanya mie instan aja butuh proses. Harus direbus, apalagi mengenai kehidupan ini. Terima kasih banyak, see you next time teman-teman, nanti kita lanjut ke podcast berikutnya ya. Ya.